Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat, baik. Jadi untuk pertemuan ini kita akan membahas tentang pendidikan fikih, ya. Khususnya di sini di kelas 12. Nah, pastikan kalau kalian melihat video ini itu sudah melihat beberapa KD yang akan dipelajari di kelas 12 semester Gasal nanti. Nah, jadi jangan sampai kita nggak tahu mau belajar apa nanti di kelas 11 di pendidikan fikih ini. Terus sebelum kita masuk pada pembahasan materi, ya ini untuk semuanya saja, baik di kelas 10, kelas 11, kelas 12. Ya, jadi apalagi terkait dengan fikih itu juga berkelanjutan. Materi kelas 10 itu kan tentunya masalah ibadah yang praktis, ya, ada toharoh, ada sholat, itu kemudian di kelas 11 juga semakin levelnya bertambah. Nah, di kelas 12 juga sama. Jadi agar kita menyamakan persepsi, tidak kemudian bingung, duh ini belajarnya gimana ya, terus bagaimana kita supaya lebih mudah belajar, ya Bu Nikmah sarankan ini kelas 12 semuanya wajib memiliki buku panduan pendidikan fikih di kelas 12. Jadi kalau ada yang tidak punya, ya silahkan diusahakan, dan sekolah juga memfasilitasi, jadi bisa menghubungi wali kelas masing-masing atau bisa hubungi nomor saya, ya, untuk pembelian buku fikih. Ya, ini memang sedikit promosi, tapi memang untuk kebutuhan kita juga, kita belajar sangat-sangat membutuhkan adanya buku panduan. Nah, untuk pendidikan fikih ini sangat penting sekali, jadi agar pemahaman kita juga tidak setengah-setengah, ya, untuk itu kita buku ini sangat diperlukan. Nah, baiklah, jadi di kelas 12 kalau misalkan kemarin kalian sudah melihat KD-nya, kompetensi dasar di kelas 12 ini tentu sangat menarik, bukan? Nah, apalagi tentang masalah pernikahan. Siapa sih yang nggak merasa, mungkin ada beberapa yang baper, aduh pernikahan itu seperti apa itu. Nah, nanti selama satu KD di bab pertama ini akan kita bahas bersama, ya. Apalagi di kelas 12 mungkin nanti setelah lulus saya pengen nikah gitu. Nah, tapi jangan sampai nikah itu malah belum paham fikihnya seperti apa. Itu yang penting kan nikah-nikah aja Bu, itu juga nggak boleh, ya. Ada aturannya di dalam Islam. Kalian mau melakukan pernikahan, apalagi pernikahan ini kan ibadah terpanjang. Jadi kalau bisa tidak hanya di dunia, sampai di akhirat kita tetap bersama dengan pasangan kita. Amin. Nah, jadi masalah pernikahan di sini memang sesuatu yang menarik sekali. Mungkin di setiap undangan, ya, kalian mendapatkan satu ayat yang ini sangat familiar sekali. Setiap orang itu kan pasti mencari yang namanya ketenangan. Kita kepengen hidupnya tenang, hidupnya damai. Berbagai macam cara dilakukan. Coba misalkan pergi ke satu tempat, katanya pengen nyari kenyamanan, pengen nyari ketenangan, ya. Misalkan yang suka mendaki, suka naik gunung, itu kan di sana katanya bisa mendapatkan sesuatu yang wah itu, terus membuat dia nyaman, tenang. Nah, ternyata sebaik-baik obat, apalagi bagi seseorang yang saling menyukai, saling mencintai, itu tidak ada yang lebih baik kecuali pernikahan. Nah, di sini yang namanya pernikahan juga sebagai satu tanda-tanda kebesaran Allah yang tidak ada bandingannya. Kita bisa mendapatkan kenyamanan, ketenangan itu ketika bersama dengan pasangan itu. Nah, tapi di sini kita harus bersabar juga. Jangan terburu-buru. Jangan kemudian Bu, kan kalau ada pasangan kita jadi nyaman, kemudian pacaran. Boleh nggak? Ya jelas nggak boleh, ya. Nah, di sini bukan berarti kemudian pacaran dalam Islam itu nggak boleh, tidak ada.
Nah, yang dianjurkan itu kalau memang kita sama-sama suka itu ya menikah. Tapi kalau belum waktunya ya jangan. Kalian harus fokus dulu, belajar dulu, menuntut ilmu dulu, kemudian ya biar sukses dulu saja. Ya, kalau ini pesan Bu Nikmat terutama untuk yang putri, kalian nanti sebagai calon ibu, calon madrasah untuk anak-anak kalian nanti, ya diharapkan dari sejak sekarang itu mulailah mempersiapkan, jangan sampai nanti punya rencana menikah setelah lulus tapi tidak ada persiapan apa-apa. Dan untuk yang laki-laki juga ya lebih baik fokus untuk memperbaiki kualitas dirinya. Jadi bagaimana supaya apa ya, istilah sekarang lagi viral itu memantaskan ya, memantaskan baik secara kepribadian, akhlaknya, kemudian finansial, karena ini kadang apa ya, bukan sesuatu yang harus tapi memang perlu ya, sangat diperlukan masalah finansial. Nah, di sini kita kembali. Jadi masalah pernikahan, pernikahan itu kan ya tujuannya kita pengen memiliki keturunan ya, ini yang utama. Kita kepengen mendapatkan keturunan yang nantinya keturunan itulah yang akan menolong kita di hari akhir atau saat kita sudah berada di akhirat. Harapannya anak-anak atau keturunan kita itu menolong kita. Jadi pernikahan di sini kita perlu tahu dulu ya, kita perlu paham dulu sebelum kita melakukan ke jenjang yang lebih jauh. Nah, yang namanya pernikahan ini kan ada dua pengertian. Jadi yang pertama menurut bahasa itu kan berkumpul, kemudian menjodohkan, bertemu. Terus secara istilahnya pernikahan itu kan ikatan, ya, ikatan secara lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang tujuannya itu ingin mendapatkan satu keturunan, ingin menjalin sebuah rumah tangga yang tentu sesuai dengan syariat Islam. Nah, di sini pun di dalam negara kita, jadi dalam Undang-Undang Republik Indonesia ya tentang pernikahan itu kan sudah jelas ada di nomor 1 tahun 1974. Itu satu pernikahan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dalam rangka untuk menjalin hubungan rumah tangga. Nah, di sini ya kita harapannya bisa kekal dan bisa diridhoi, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah, ini secara konsepnya ya, pernikahan itu kita menghubungkan yang tadinya kita nggak kenal atau yang tadinya dia nggak tahu sama sekali bagaimana aktivitas kita, kepribadian kita, kok tiba-tiba harus disatukan. Ini tentu menyatukan dua kepribadian itu sangat ya tidak mudah lah, tidak mudah, harus ada pendekatan, kemudian penyesuaian, ya, dan ini harus dua-duanya itu benar-benar siap, benar-benar ikhlas, niat karena Allah, saya mau menerima pasangan saya, tidak hanya kekurangannya, kelebihannya, pokoknya semua yang ada dalam pasangan itu saya terima, gitu ya, karena ya namanya pasangan itu kan ibaratnya pakaian. Nah, itu ikatan lahir batinnya terjalin sehingga kedua-duanya itu punya komitmen. Jadi punya komitmen agar ke depan saat ada masalah-masalah dalam rumah tangga itu tidak kemudian langsung gegabah, langsung kemudian menggunakan emosinya, terus dia langsung saya talak, saya cerai, itu jangan sampai terjadi. Makanya di sini sangat perlu sekali ilmu tentang pernikahan. Ini ya penting banget buat kelas 12 lah pokoknya. Di kelas 12 ini semakin kalian bertambah umurnya, tentu kan ada harapan-harapan saya kepengen nikah nantinya, tapi
saya tidak menyarankan kalau kalian belum tuntas nilai fikih, terutama di KD pernikahan dalam Islam ini belum tuntas, ya jangan nikah dulu. Berarti kamu nggak paham begitu, ya. Jadi terutama setelah kita tahu, oh pernikahan itu menyatukan, pernikahan itu mengikat secara lahir maupun batin antara laki-laki dan perempuan, ya. Kamu tahu tujuannya, ingin berumah tangga, ingin memiliki keturunan. Nah, dalam hal ini sesuai dengan syariat Islam, berarti ya apa yang sudah disyariatkan oleh Islam yang harus dilakukan. Ya tidak boleh kemudian melakukan berhubungan tapi sebelum menikah, itu nggak boleh. Sudah jelas-jelas tidak ada tuntunannya. Nah, di sini memang harus kita itu memiliki pertanyaan kenapa, ya. Jadi kalau dalam diri kita itu nggak ada pertanyaan kenapa sih saya itu harus belajar fikih, kenapa saya itu harus menikah, itu ternyata menikah itu ada beberapa yang mengatakan 10%-nya itu enak, terus 90%-nya enak banget, ya. Jadi nggak ada yang nggak enaknya, kata beberapa yang sudah menikah. Nah, kemudian di sini ada 2 landasan dasar hukumnya di dalam surat An-Nisa, ya. Nah, ini kalau kalian punya buku semua tentu enak. Apa yang Bu Nikmah sampaikan itu semuanya ada di sini. Jadi karena daring ini juga terbatas, bisa kalian punya buku ini dibuka nanti di halaman 7. Mulai dari halaman 5, 6, 7 itu masih membahas tentang konsep dasarnya. Nah, jadi mulai landasannya kenapa kita harus menikah itu ada di surat An-Nisa ayat 1, ya. Laki-laki dan perempuan itu memang dianjurkan oleh Allah itu ya menikah, kemudian saling bersilaturahim. Dan Rasulullah juga mengatakan nikah itu sunnahku. Kalau dari kalian atau barang siapa yang tidak mengikuti maka bukan dari golonganku, ya. Jadi jangan sampai Rasulullah tidak mengakui kalau kita itu umatnya itu. Naudzubillah. Nah, tapi di sini ya perlu garis bawah juga. Menikah tapi kamu sudah benar-benar paham, kamu sudah benar-benar tahu konsekuensinya, ya. Menikah itu bukan ya untuk mendapatkan enaknya aja, tapi kalian siap untuk tentu ujian-ujiannya juga semakin berat, tentu akan ada apalagi di sini kalau pernah setan itu berusaha untuk menghancurkan yang namanya rumah tangga, hubungan antara 2 orang yang sudah diikat sesuai dengan syariat Islam, itu setan berusaha untuk merusaknya itu, ya. Nah, tapi bedanya kalau orang pacaran ini mesti yang kelihatan yang indah-indahnya, ya, yang bagus-bagusnya itu mesti akan tertutupi, dan setan juga seolah-olah menghias kalau perbuatan itu ya bagus gitu. Nah, tapi berbeda kalau pernikahan ini tentu ada mungkin kerikil-kerikil yang akan kita jumpai, dan tentu harus sudah siap sebelum memutuskan untuk menikah, ya. Jadi karena nikah itu sunnah Rasulullah, maka kalau memang sudah benar-benar mantap, sudah benar-benar siap, ya segerakan. Nah, kemudian itu juga bukan berarti kemudian terburu-buru, ya, berbeda. Menyegerakan dengan terburu-buru atau tergesa-gesa. Menyegerakan itu artinya sudah ada persiapan, sudah disiapkan apa sih yang nanti kira-kira saya butuhkan setelah menikah itu. Nah, secara hukumnya sendiri nikah itu ada 5. Ada yang tahu apa saja? Hukum menikah yang pertama wajib, ya. Yang kedua sunnah, yang ketiga mubah, yang keempat makruh, dan yang kelima haram. Nah, ternyata yang tadi disebutkan nikah itu sunnahku, jadi itu artinya apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah, maka kita sebagai umat Rasulullah juga seharusnya mencontoh sifat beliau. Nah, tapi dalam pernikahan itu ada 5 hukum. Nah, untuk yang wajib itu siapa orang yang dikatakan wajib menikah?
Nah, orang yang dikatakan wajib menikah jika dia sudah siap secara fisiknya, kemudian dia mentalnya, akhlaknya kira-kira ini. Kalau laki-laki dia harus menjadi seorang imam, dia harus menjadi seorang pemimpin rumah tangga. Dia bisa nggak nanti membimbing istrinya, membimbing anak-anaknya. Tapi untuk perempuan juga sama ya, karena kalian tentu masalah setelah memiliki keturunan, mendidik anak itu tanggung jawab bersama. Jadi kedua-duanya harus ada kerjasama, tidak boleh dibebankan hanya kepada satu pihak. Ini yang ngurus anak bagiannya ibu saja, itu nggak boleh. Jadi antara suami dan istri itu harus ada kerjasama. Nah, di sini dia sudah siap mentalnya, ya, lahir batin sudah siap secara mental, kemudian secara fisik, kemudian ekonomi, ya, finansial itu juga siap. Jika semua persiapan itu sudah ada dan tidak disegerakan menikah, takut nanti akan terjerumus kepada zina. Saya punya uang, mending datang ke apa gitu, itu naudzubillah. Jadi dikhawatirkan seperti itu. Kalau misalkan dia tidak disegerakan menikah, maka ini hukumnya wajib. Dia sudah siap secara mental, fisik juga sudah matang, ya, sudah siap, kemudian finansial secara ekonomi dia pun mampu. Nah, dia wajib untuk menikah agar terhindar dari perbuatan zina. Nah, terus yang kedua sunnah. Kalau sunnah, nah dia juga sudah siap secara mental, fisik, ekonomi, tapi dia masih bisa bertahan, menahan diri gitu. Jadi tidak dikhawatirkan terjerumus kepada zina dengan dia berpuasa, ya, namanya puasa itu kan dia mengendalikan emosinya, dia mengendalikan nafsunya, agar jangan sampai nafsu itu malah mengarah kepada kemaksiatan. Itu hukumnya sunnah. Boleh kamu itu menunda menikah asalkan dijamin, kamu menjamin sendiri saya insya Allah tidak akan terjerumus kepada kemaksiatan, kepada perzinaan. Nah, ini sunnah masih boleh, tapi memang alangkah baiknya ya disegerakan. Nah, untuk hukum yang ketiga itu mubah. Ini mubah itu apa sih? Mubah itu boleh, ya, tapi hukumnya mubah itu sebenarnya aman, cuman apa ya namanya, kalau mubah itu misalkan ya dia impoten atau sudah berusia lanjut, nah itu boleh saja menikah, tapi kan secara fungsional sudah tidak begitu, ya, berbeda lah dengan orang-orang yang lain yang di sini dihukumi wajib atau sunnah. Kemudian makruh, ya, hukum makruh menikah itu laki-laki ini khawatir dia tidak bisa menghidupi istrinya, keluarganya itu. Nah, hukumnya di sini makruh, dia merasa khawatir kalau misalkan nanti saya menikah itu nggak bisa kemudian mencukupi nafkah untuk keluarga, memberikan nafkah kepada istri, kepada anak-anak. Ini makruh, ya. Jadi kalau bisa ya dipenuhi dulu lah. Jadi sebelum memutuskan untuk menikah ya kamu persiapkan dulu. Makruh itu kan antara kebalikannya dari sunnah, ya. Sunnah itu kan dianjurkan, tapi kalau dia sanggup, mampu untuk menahan diri, jadi tidak sampai terjerumus kepada perzinaan, ya dia nggak apa-apa menunda. Nah, kalau makruh di sini itu ada rasa kekhawatiran sebenarnya. Dia khawatir nggak bisa menghidupi pasangannya atau anak-anaknya. Itu ya lebih baik dipersiapkan dulu sajalah. Kemudian di sini yang haram menikah, ya, nggak boleh menikah tujuannya ingin menzolimi istrinya, ingin menyiksa, nanti saya menikah sama perempuan yang kaya, ambil hartanya, atau pokoknya segala tujuan-tujuan yang merugikan itu tidak diperbolehkan. Haram hukumnya untuk menikah. Nah, di sini karena ya bukan sesuatu yang setelah menikah udah, tentu kan kalian harus tahu konsekuensinya, ya, tahu konsekuensi. Pokoknya segala apapun yang ada di dalam rumah tangga itu siap bekerja sama, siap kemudian susah-susah bareng gitu, seneng-seneng ya bareng, ya. Nah, dan
tidak, kalau kita melihat ya banyak contoh-contoh kalau misalkan ada seorang istri pun yang dia tidak bisa tidak bisa menjaga kemudian keutuhan rumah tangganya, itu pun tidak bisa menjaga privasi dari rumah tangganya, itu boleh seorang suami itu kan menceraikannya. Maka jangan sampai itu terjadi. Makanya kita ya sebelum menikah benar-benar mempersiapkan ya, persiapkan dulu apa yang memang seharusnya kita siapkan. Nah, oke, jadi ini untuk masalah pernikahan di KD pertama. Nanti untuk pertemuan berikutnya nanti tentu untuk syaratnya, rukunnya menikah itu apa saja ya. Nah, di sini bisa kan ada nanti pembahasan secara live, atau boleh nanti mengajukan pertanyaan yang masih penasaran atau Bu, pokoknya masih banyak menyimpan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pernikahan ini. Yang jelas ini sedikit Bu Nikma review, kalau kita sudah tahu bahwa pernikahan itu kan ikatan lahir batin laki-laki dan perempuan. Dia melakukan pernikahan untuk menjalin satu rumah tangga, untuk memiliki keturunan tentu yang sesuai dengan syariat Islam. Terus ya di sini ada 5 hukum bagi orang yang menikah, itu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Nah, jadi kira-kira kita sudah termasuk yang mana itu? Kalau sudah diharuskan wajib menikah, maka wajib itu kan berarti harus ya. Kalau tidak disegerakan berdosa itu. Kalau sunnah, kalian masih mampu menahan diri, masih bisa dengan berpuasa, itu juga nggak masalah ya. Tapi yang jelas diambil atau disesuaikan dengan kondisi kita saat ini. Dan kalian tentu kan masih sekolah. Nah, kita ayo bareng-bareng, insya Allah Bu Nikma siap mendampingi kalian. Jadi jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru untuk segera, Bu kepengen nikah tuh kayaknya enak, nikah tuh kayaknya indah-indah itu. Itu mungkin yang kalian lihat dari orang yang sudah menikah, tapi di balik itu tentu mereka menyimpan mungkin punya masalah tapi berhasil untuk menutupi masalah-masalah itu ya. Nah, kelas 12 ini tolong sekali, ini fikih bukan sesuatu atau bukan sebatas pelajaran, tapi ini akan sangat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari kita ya. Mungkin di sini Bu Nikma banyak ngomong kok nikah ya, memang perlu kalian sebelum melanjutkan atau melangkah ke jenjang pernikahan itu. Pokoknya saya tidak sarankan kalau kalian belum paham itu ya harus belajar dulu, dipahami dulu ya. Nah, ini untuk pertemuan awal kita di video kali ini. Semoga nanti lebih tertarik lagi untuk kita bahas di tema-tema berikutnya ya. Tentu tadi untuk syarat menikah, rukunnya menikah itu apa saja, terus hikmahnya apa kalau menikah itu, tentu akan banyak sekali pembahasan. Nah, baiklah, untuk konsep dari pernikahan di sini, pengertian ya, maksud saya makna pernikahan semoga bisa dipahami. Nanti kalau misalkan masih ada pertanyaan itu bisa menghubungi saya, dan tentunya sekali lagi saya sarankan untuk kalian memiliki buku panduan. Jadi tidak harus beli. Kalau misalkan kalian punya kakak kelas atau punya teman yang bisa dipinjemi bukunya silahkan, tapi per anak itu harus memilikinya gitu. Harus ada lah. Baik, untuk pertemuan kali ini semoga bermanfaat ya. Jadi banyak kata yang salah, Bu Nikma juga mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.